Gini loh Mas Agus, kan waktu di podcast Tenovi sama Densu udah bilang uangnya dikelola yayasan supaya jelas larinya itu kemana. Hola netizen yang tercinta. Buntut soal uang donasi Agus, korban penyiraman air keras Farhad Abbas tantang Pratiwi Novianti sumpah pocong. Hal itu diminta Farhad Abbas karena untuk membuktikan soal uang yayasan Pratiwi Novianti digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Selain itu, Farhad Abbas juga meminta pihak dinas sosial mengaudit yayasan milik Pratiwi Novianti. Kami minta agar dinas sosial mengaudit pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan dan kalau bisa pemilik yayasan minta sumpah pocong. Apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak untuk kepentingan pribadi? Ya, begitulah kata Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, dirinya membela Agus bukan untuk mencari sensasi, namun mencari keadilan atas kezoliman Pratiwi Novianti. Ia pun mengatakan akan mempertimbangkan soal mediasi jika Pratiwi Novianti meminta maaf kepada keluarga Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi rame banget terkait dengan Agus ya yang dapat donasi dan barusan pipinya nih izin stage itu terkait dengan yang terpenting adalah harga diri istri dan keluarga. Ini agak bingung banget ya. Sebenarnya yang diminta oleh Mbak Novi itu kan transparansi gitu ya. Transaksinya seperti apa gitu ya. Bukan menghina kok itu menurutku ya. Justru menanyakan, mengkonfirmasi ya, intentionnya nggak ada untuk menjatuhkan gitu loh. Sekarang malah lari ke hukum ya, melaporkan, bingung kok pencemaran nama baik gitu. Agak bingung ya orang Indonesia ini gitu ya, dibantu untuk kebaikan malah seperti ini gitu ya. Jadi no comment lah gitu ya. Agus lu sih dongo Agus ya. Lu ngelaporin Tenovi Agus. Tenovi tuh orang paling baik sama lu. Harusnya Agus ya dengerin gua. Karena kalau gue suruh ngeliat gua, lu gak bisa maaf. Setelah emak lu, bapak lu, harusnya orang ketiga yang paling lu hargain Tenovi. Karena Tenovi membantu lu tanpa pamrih. Tenovi gak pandang bulu. Dia berjuang ngenalin lu ke Denny Sumargo biar lu dapet sumbangan. Terus kemarin lu bilang Tenovi orang jahat, Denny Sumargo orang baik. Hey, kalau tanpa Tenovi, Denny Sumargo gak akan kenal lu. Bahkan gak bakal nyampe lu bilang orang baik. Kenal aja enggak. Itu semua berkat Tenovi. Gus, gue pikir lu orang baik. Gue udah sempet kasih nama lu, balikin 200.000 gue donasi. Itu inti dari video ini, balikin 200.000 gue. Lumayan anjing beli kuota buat nonton live-nya Rasman. Wah, sumpah gue gak habis pikir sih, kok bisa ada orang niat nolongin tapi malah pengen dilaporin ke kantor polisi. Oh my god. Sumpah guys, ini masalahnya jadi kemana-mana. Dan tiba-tiba banget dong Farhad Abbas kedatengin Agus. Dan tiba-tiba banget juga nih Agus merasa Tenovi ini menjatuhkan harga dirinya, istri dan keluarga. Sampai-sampai pengen dibawa ke ranah hukum. Intinya ya, dari pihak Agus ini keberatan kalau uang donasinya harus dikelola oleh yayasan. Gini loh Mas Agus, kan waktu di podcast Tenovi sama Densu udah bilang uangnya dikelola yayasan supaya jelas larinya itu kemana. Takutnya disalahgunakan lagi buat bayarin utang lagi. Tenang aja Mas Agus, Densu kan udah berani jamin kalau itu uang sampai dipakai sama Tenovi, dia sendiri yang bakal sikat dan dia bakal ganti uangnya pakai uang pribadinya sendiri. Kan dari awal pihak Mas Agusnya sendiri yang gak terbuka masalah donasi. Kan akar masalahnya di situ sebenarnya. Tidak ada keterbukaan dari pihak Mas Agus. Terus bisa-bisanya Farhad Abbas bilang orang-orang berdonasi bukan karena Novi. Ya gue setuju di situ, emang bener. Tapi Novi lah yang membuka jalannya. Tenovi sendiri yang langsung kontak ke Densu. Dia datang ke podcast-podcast. Sehingga beritanya ini viral kemana-mana dan akhirnya banyak yang berdonasi. Jadi gini Mas Agus, maksud Tenovi sama Densu itu baik loh. Ini uang besar Mas Agus, nggak kecil, nggak main-main ini. Dan uang tidak mengenal saudara. Ingat Mas Agus, uang itu tidak mengenal saudara. Ya semoga aja Mas Agus selalu dikelilingi dengan keluarga yang baik ya. Dan kita sebagai orang yang ditolong harusnya lebih tahu terima kasih aja sih.
pemikiran gua mengenai penyalahgunaan donasi ya yang diduga dilakukan oleh Agus dan juga keluarganya. Setelah beberapa hari ini gua amatin dari awal sampai akhirnya ada laporan kepolisian gitu oleh Agus. Gua coba untuk menelaah dari dua sisi gitu. Permasalahan utama dari ini semua itu cuma satu, komunikasi. Udah itu doang, tapi itu bikin besar. Bagi kalian yang nggak tahu kronologis kenapa sih sampai si Mas Agus ini bisa dapat donasi ya. Jadi awal mulanya si Kanovi ini dia prihatin ya dengan kasusnya si Agus. Lalu setelah itu melakukan beberapa podcast pribadinya Kanovi ke Agus ya, ke rumahnya dan keluarganya. Ada beberapa kali gitu. Dan memang ada terkumpul dana sumbangan donasi untuk si Mas Agus ini ke yayasannya si Kanovi. Ada sekitar 35 jutaan, terus ada berapa lagi gitu gue lupa. Pokoknya totalnya 35 gitu. Nah, terus setelah itu dananya dari yayasan itu langsung diserahkan kepada Agus gitu kan. Ya udah, ini untuk pengobatan ya kayak gitu. Cuman karena mungkin Tenovi ini dia pikir kayak aduh ini kan pengobatannya kayaknya besar ya, dia masih kepikiran, dia susah tidur, dia segala macam. Dia kan orangnya sangat memperhatikan banget lah untuk orang-orang yang memang lagi kesusahan gitu. Dia kontak berbagai macam orang gitu ya. Ternyata bukan cuman Densu doang, dia kontak Bunda Shanti, dia kontak juga Uya Kuya gitu ya untuk tolong dong ditayangin gitu, dipublish ini gitu si Agus ini supaya dia bisa dapat bantuan lebih gitu. Dan ternyata yang podcast duluan yang menerima tawarannya Novi itu adalah Densu gitu, sehingga terjadilah podcast. Dan di podcast itu ya inilah mulainya ya, di podcast itu terjadilah ya terkumpulnya dana donasi yang sangatlah besar gitu, mencapai 1,5 miliar ke rekening pribadinya Agus. Menelaah dari isi podcast dan juga jawaban Agus dan keluarga, Agus pikir bahwa uang yang dia dapat dari yayasan yang di awal-awal yang sebesar 35 juta itu, yaitu adalah tanggung jawabnya dia ke Novi dan yayasan. Tapi yang uang donasi yang dia dapat dari podcastnya Densu itu udah uang pribadinya dia, karena masuk langsung ke rekeningnya dia. Sementara Novi berpikir, kan gue yang bawa lu ke Densu. Kalau misalnya gue nggak bawa lu ke Densu, nggak mungkin dong lu dapat dana segitu. Harusnya lu tuh lapor sama gue kalau misalnya itu buat apa-apa aja. Kenapa? Karena itu nanti akan ada tracing atau penelusuran. Si Agus dapat dana segini, itu tuh siapa yang menawarkan ke podcast Densu, siapa nih gitu kan. Nanti ntar jatuh-jatuhnya ke Novi. Jadi Novi menjaga kredibilitasnya, which is itu bisa dipahami. Cuman di sini plot hole-nya itu adalah, menurut gua yang menjadi kendala itu adalah tidak ada perjanjian ya, hitam di atas putih. Kayak misalnya gua merasa ya, Tenovi, sorry kalau misalnya ini gua salah, bisa langsung diklarifikasi aja. Menurut gua, ketika mereka menerima uang itu, sepertinya mungkin tidak ada komunikasi yang jelas. Kayak misalnya kayak gini, Mas, nanti uang didapat yang dari Densu itu, tolong apapun itu dilaporkan ke saya ya, apapun itu dilaporkan ke saya gitu. Jadi dari awal itu udah langsung ada kayak gitu bahwa penggunaan uang itu adalah untuk ini. Kenapa? Karena saya yang bawa ke situ. Jadi tolong ya, penggunaan apapun itu laporkan ke saya. Mungkin menurut gua kata-kata itu tuh tidak jelas gitu. Sementara yang gua tangkap dari podcastnya Densu itu, Tenovi kayak menganggap ya lu ngerti sendiri lah, itu kan uang donasi, berarti kan dipakai untuk pengobatan lu gitu. Jangan lu pakai buat macam-macam. Toh gua udah ingetin ini untuk pengobatan ya Mas. Tapi kalau misalnya mau dipakai misalnya untuk beli mobil, pokoknya untuk kebutuhannya Mas Agus, ya udah nggak apa-apa. Yang penting untuk membantu Mas Agus kan gitu ya. Which is kebutuhan Mas Agus itu bisa bercabang banyak banget. Ya ini hubungannya dengan tinggal di rumah Wawanya itu, karena dia kan ada di situ. Daripada ngontrak, dia diurusin sama si Wawanya itu yang kebetulan rumahnya itu sepertinya digadaikan atau gimana gitu ya. Pokoknya dia jadi punya utang gitu sebesar 98 juta. Nah, di sini letak permasalahannya. Jadi Tenovi merasa curiga, kenapa ini kayaknya ditutup-tutupin, kok mereka kayak nggak ada laporan, berapa sih sebenarnya mereka terima gitu ya, terus digunakan untuk apa aja, itu nggak ada laporannya. Diminta-minta mutasi agak dipersulit. Mungkin dari sisinya Agus dan keluarga mikir, aduh kenapa ya diminta mutasi, nanti ntar kita kenapa lagi, ya udah cari jalan atau apa gitu untuk menjawab yang terbaik gitu kan. Intinya tuh kayak gitu. Jadi kayak saling gimana ya, si Tenovinya udah pikirannya jadi
suzon gitu ke merekanya tuh memang terus terang emang menutupi juga gitu dengan dalih ya macam-macam gitu. Intinya semua ini terjadi tuh karena di awal gak ada obrolan kayak yang semua pengeluaran kalian itu harus ada laporannya, karena walaupun ini uangnya bukan didapat langsung, jadi bukan dihibahkan dari yayasan ya, jadi donasi yang dari yayasan dikasih ke Agus bukan kayak gitu, tapi ini donasi yang diterima oleh Agus berdasarkan rekomendasi yayasan ke Densu. Itu tuh beda guys, itu tuh beda banget ya, pengertiannya beda banget. Nah makanya mungkin jadi terjadi kesalahpahaman di sini. Mas Agus mikir kayaknya gue udah dapat donasi ya uangnya gimana gua gitu loh, gue nggak harus report, gue nggak harus laporan ke siapa-siapa. Sementara si Novi mikir lu dapat uang segitu tuh karena gue gitu, karena gue dan karena Densu. Kalau nggak mana bisa lu dapat uang segitu, harusnya lu lapor dong. Itu udah kayak apa namanya common sense lah gitu, kayak memang logiknya gitu. Cuman menurut gua ya, lagi-lagi kita nggak bisa menyamaratakan bagaimana semua orang berpikir, nggak bisa menyamaratakan orang ini tuh harus kayak sepikiran sama gua. Kadang emang ada beberapa hal, dan terutama kalau ini benar-benar krusial, terutama ini untuk nama baik yayasan, untuk nama baik Densu, nama baiknya Novi, harus dilindungi tuh benar-benar se-strict mungkin gitu. Ada surat yang mengikat, dan menurut gua ini mah punten, ini bukan gua mau ngajarin, cuman menurut gua pelajaran. Lain kali kayaknya kalau ada donasi tipe kayak gini jangan langsung dikasih ke rekening pribadi. Sebaiknya sih langsung ke yayasan aja, dan biar yayasan aja mengatur dari awal. Karena kalau seperti ini ya ini miskom. Dan yang gua paling sayangkan lagi Mas Agus, menurut gua hati lo tuh kurang besar. Kenapa? Gua pikir udah beres tuh semuanya di podcastnya Densu, tapi ternyata kenapa lu kok mau aja sekarang jadinya pakai acara lapor-lapor kayak gitu? Udahlah, kan udah clear gitu loh semuanya, udah paham gitu. Jadi kenapa harus kayak gitu lagi? Supaya apa? Nggak ngerti gua. Mau tuh semua uangnya gitu. Ini tujuannya tuh apa? Lu dapat uang itu tuh karena apa? Coba pikir ke situ, jangan kayak jadi kayak orang nggak tahu terima kasih gitu loh. Itu menurut gua aja ya guys ya. Ya silakan drop di komen pendapat kalian gimana.